Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Sobat Kuliah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan form login sederhana beserta validasinya tapi tidak menggunakan database. Kita akan membuat form login menggunakan Kodular. Oke, langsung saja. Di sini saya anggap kalian sudah mempunyai akun Kodular. Silahkan buat project baru. Di sini saya beri nama projectnya dengan nama My Login. Nah, di halaman screen 1 ini saya akan membuat sebuah form login sederhana. Langsung saja saya hilangkan titelnya. Di bagian screen 1 ini saya hilangkan titelnya. Lalu di sini pas di tengah ya, saya buat screennya rata tengah. Kemudian vertikalnya juga tengah, lalu saya tambahkan label dengan teks silakan login. Lalu besarnya saya buat 22. Kemudian saya tambahkan dua form, yaitu text box ya. Text box seperti ini. Saya atur lebarnya 90%. Untuk tata letak, untuk layout ini kalian bisa menyesuaikan, tidak mesti harus seperti saya. Nah, di sini saya beri nama text box ini menjadi TB username. Kemudian saya tambahkan lagi, saya copy aja dari username ini, saya paste. Saya ubah nama TB username menjadi TB password. Oke, sudah saya tambahkan sebuah button. Nah, sebuah button, lalu button ini width-nya 90%, lalu height-nya 10%. Dengan warna, untuk warna kalian bisa sesuaikan, tapi di sini saya buat warna putih. Kemudian apabila ingin diberikan spasi, ya saya tambahkan spasi di sini supaya ada jarak antara kita seperti ini. Saya atur masing-masing tinggi dari spasi ini adalah 20 pixel. Ini juga 20 pixel. Yang ini juga 20 pixel. Oke, nah kemudian di sini terlihat putih polos. Itu sebenarnya ada hint for text box 1. Ini bisa diganti menjadi masukkan username Anda. Kemudian password juga seperti itu. Masukkan password. Nah, untuk text box ini ada jenis inputan. Karena di sini password, sini saya ubah jenis inputannya menjadi modenya nomor 2, yaitu password. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk contohnya button ini saya ganti login. Kemudian ukuran fontnya 22. Oke, nah kalau yang ini ingin diperbesar silakan. Silakan atur width-nya, lalu tata letaknya ke tengah, seperti itu. Oke, ini dulu kita coba demo, lihat hasilnya bagaimana. Tunggu prosesnya. Sembari menunggu, silakan like dan subscribe channel ini, dukung terus channel Sobat Kuliah. Nah, di sini ada masukkan username dan ada masukkan password. Lihat, kalau kita masukkan username tampil biasa, kalau password maka dia akan tertutup menjadi titik-titik seperti itu ya. Nah, itu kenapa? Karena kita udah ubah set input type untuk password itu menjadi password. Nah, jadi silahkan disesuaikan. Nah, apabila ini tulisannya terlalu kecil, kalian bisa perbesar ya dengan cara klik di sini ya, tik untuk komponen text boxnya, kemudian font size-nya 22, di sini juga 22. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan logikanya. Jadi nanti dia akan bekerja di bagian button form login ini. Ketika saya klik login, maka dia akan mengecek username dan password. Oke, itu dulu ya. Kita lanjut masuk ke bagian blog.
Nah, karena saya ingin menekan tombol login, maka saya letakkan functionnya ketika button satu ini diklik. Ketika button satu ini diklik, maka dia akan mengecek apa yang diceknya, yaitu username dan password. Nah, kita buat yang sederhana dulu. Pertama kita buat sebuah variabel. Variabelnya di sini saya buat username. Nilai dari variabel itu saya buat sobat kuliah. Oke. Kemudian saya paste, saya buat password. Jadi kita kan loginnya tidak menggunakan database ya. Passwordnya 123. Oke. Selanjutnya saya tambahkan pengecekan kondisi ya, control statement pakai if. Nah, if jika username sama dengan sobat kuliah, itu saya pakai logic di sini seperti ini ya. Ini saya perbesar. Nah, kita cek kedua kondisinya ya. Jika username, nanti ini username kita ambil, nilainya sama dengan sobat kuliah. Nah, nilai sobat kuliah itu berasal dari inputan di sini ya. Inputan dari tabel username. Nah, itu caranya kita ambil bagian text box username, lalu kita pilih yang propertiesnya text. Nah, ini kita ambil, kita letak kemari. Oke, begitu juga dengan password. Jadi kita ambil dari komponen password. Password, variabel password, kemudian password. Nah, lalu kita bandingkan mereka. Seperti ini. Oke, satu lagi seperti ini. Maka dia akan ngecek jika username, ya username ini kan nilainya sobat kuliah, sama dengan yang kita masukkan, dan password sama dengan apa yang kita masukkan, maka nanti selamat, Anda berhasil login ya. Nah, supaya begitu berhasil login dia pindah halaman, kita bisa tambahkan sebuah halaman baru. Namanya saya buat di sini dashboard. Nah, cek ya, di sini adalah halaman dashboard. Oke. Nah, saya kembali ke halaman screen 1 tadi untuk login ya. Kembali ke blog. Nah, jadi apabila kondisi ini telah terpenuhi, maka dia akan pindah ke halaman. Pindah ke halaman caranya klik Ctrl lalu pilih Start Another Screen seperti ini ya, jangan salah pilih. Oke. Lalu drag kemari. Nah, di sini ada screen name, masukkan nama screen. Nah, kita masukkan nama screennya di sini adalah dashboard. Jadi jika ini berhasil ya, ini saya berikan komentar ya. Saya berikan komentar jika berhasil. Cek apabila username dan password berhasil. Sesuai ya, maksudnya sesuai. Maaf. Oke, nah. Jika gagal kita tambahkan else. Berarti selain itu ya. Nah, selain itu kan berarti gagal. Maka di sini kita tambahkan sebuah komponen ya, membuat kenyataan bahwasanya loginnya gagal. Kita berikan di sini sebuah label lalu space, kita kasih spasi. Ini statusnya saya buat 22. Saya buat status ya. Nanti status ini akan berubah menjadi login gagal ya. Kita ke blok. Nah, di sini kita lihat label 2 yang barusan kita tambah tadi ya. Label 2 kita set nilainya, set teksnya ini ya. Nah, jadi kalau ini kan label 2 nih. Kenapa label 2? Karena belum saya set nama labelnya. Jadi kalau kalian ubah jadi namanya label status ya, maka nanti di sini label status. Nah, kita buat kalimatnya ketika gagal
login gagal. Oke, seperti itu. Nah, ketika halaman ini di load, nanti akan keluar langsung statusnya. Ini status ya. Saya nggak mau status, saya mau kosong aja. Jadi dia ketika gagal dia kosong, ketika gagal dia baru keluar. Tapi sebelumnya dia nggak ada muncul seperti ini ya, kosong. Nah, kita coba tes. Saya buka HP saya. Jadi mohon bersabar ya, saya buka HP saya dulu. Oke, saya scan. Tunggu prosesnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, di sini login ya, saya tekan login. Maka keluar login gagal. Kenapa? Karena saya belum masukkan username dan password. Misal saya masukkan Sobat Kudia, lalu passwordnya 123, login, maka dia akan berpindah ke halaman dashboard. Di sini bisa dilihat halaman dashboard. Oke, ya seperti itu. Nah, itu adalah konsep login sederhana. Ya, cukup ini. Nah, sekarang kita tambahkan beberapa kondisi ya, dimana kalau kita belum isi bagian username, maka dia akan meminta tolong masukkan username ya. Kemudian kalau password kosong juga tolong masukkan password. Nah, seperti itu caranya. Di sini bagian login ini saya jadikan sebuah function ya, saya buat sebuah function baru. Sini saya cek ya, function baru saya buat namanya login. Lalu login itu isinya adalah pengecekan kondisi ini ya. Nah, sekarang saya pengen buat validasi jika kosong. Saya buat sebuah function baru namanya validasi. Nah, di validasi ini saya tambahkan juga sebuah kontrol ya, pengecekan if. Nah, dia akan ngecek apa yang diceknya. Yang diceknya adalah ketika text box username itu kosong. Maka saya pakai logic, saya pilih yang pembandingan dua nilai ini. Lalu saya ambil bagian text box username, saya pilih bagian yang text ini, saya masukkan kemari. Nah, jika kosong, kosong itu ya seperti ini, kosong. Ya. Nah, ini cara yang satu. Cara kedua ada lagi nanti ya. Jadi ini dihitung kosong, oke, spasi atau gimana ya. Nah, jika ini kosong, maka apa yang dilakukan? Maka tampilkan pesan, harap kolom username ini diisi. Nah, gitu ya. Lebih kurang seperti itu pesannya. Kita masukkan di sini. Kita pilih untuk memasukkan pesan tadi, kita pilih dia error text. Nah, kita set error text-nya. Lalu kita isi text-nya. Kolom username wajib diisi. Gitu. Nah, begitu dia wajib diisi, maka dia harus fokus. Fokus ke yang ingin diisi tadi apa? Username. Maka fokus dia nanti ke username. Kemudian tampilkan pesan errornya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba satu ini aja dulu, kita refresh, cek di sini di HP saya. Buka. Nah, di sini saya coba kosongkan ya. Saya klik login. Ya, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena form validasi ini, function validasi belum saya panggil. Saya letakkan form validasi itu di dalam button klik. Nah, seperti ini. Saya refresh dan buka kembali HP saya. Saya klik login, maka keluar kolom username wajib diisi.
Jadi kalau sudah diisi, terus apa? Password. Ya, password seperti itu juga. Maka kita tinggal tambahkan sebuah else if, ya. Nah, kenapa else if? Karena nanti ada kondisi yang lainnya. Kondisi yang terakhir, yaitu ketika text box username dan text box password sudah diisi, ya, maka apa, kan gitu. Nah, seperti ini saya copy. Yang ini juga saya copy. Ya, copy aja ya, tapi tak diminum-minum. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa untuk ganti nama komponennya. Sesuaikan nama komponen. Jangan terlalu asik mengcopy sehingga lupa mengganti form yang wajib. Gitu ya. Nah, jadi kalau tidak kosong bagaimana? Nah, jika ini tidak kosong, ini tidak kosong juga, maka kita tambahkan selain itu, ya, maka dia akan pindah ke login. Nah, jadi username dan password kan udah nggak kosong nih. Nah, maka pindah ke login, nanti dia akan ngecek login di sini. Nah, seperti itu. Ya, kita coba cek, refresh dulu. Ya, saya buka HP saya. Kita masukkan username, kosong dulu. Oke, masukkan username. Misalnya Iqbal, kemudian password saya kosongkan. Oke, masukkan password 123. Lalu saya klik login. Maka login gagal. Kenapa? Karena username kita bukan Iqbal, tapi apa? Sobat Kuliah. Seperti itu ya. Klik login. Nah, maka berhasil. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini terdapat kelemahan, yaitu apa? Kita cek di sini kelemahannya. Misal, saya masukkan username ini spasi. Saya klik login. Nah, spasi itu seharusnya dianggap tidak ada. Ya, jadi dianggap kosong. Jangan spasi aja termasuk udah ada nilainya gitu ya. Nah, bagaimana supaya spasi itu juga dihilangkan ya? Cara buatnya seperti ini. Jadi bagian validasi ini validasi yang pertama ya. Kita tepikan dulu, oke, kita nggak pakai. Nah, kita pakai apa? Kita pakai yang namanya is empty. Jika bernilai kosong, benar, oke. Kemudian jika ada spasinya kita potong dia, trim, oke. Nah, kita masukkan kemari. Nah, username-nya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Tinggal kita ganti juga ini, kita copy. Kita masukkan, kita ganti menjadi password. Nah, oke, sudah selesai seperti ini. Kita cek. Nah, saya coba refresh dulu. Refresh, oke, klik login. Oke, nah saya masukkan spasi. Klik login. Nah, dia meminta wajib masukkan username, jangan masukkan spasi seperti itu. Ya, jadi masukkan dulu sembarang, oke. Nah, masukkan password. Spasi juga saya buat. Nah, tolong masukkan yang betul ya. 1 2 3 nah gitu. Oke, login gagal. Nah, sekarang kita coba buat misalnya kalau 3 kali dia salah login, maka tombol login ini akan hilang. Nah, bagaimana cara buat itu? Ya, cara buatnya perhatikan di sini ya. Saya buat sebuah variabel baru. Nah, saya buat namanya total gagal. Nilai defaultnya adalah 0 ya, 0. Jadi belum ada yang gagal ya, terhitung 0. Nah, total gagal ini dia akan bertambah ketika login gagal. Nah, ketika bagian login gagal ini muncul, ini yang gagal ya. Ini login, dicek jika benar maka tampil ke dashboard. Nah, jika gagal, dia ketika gagal nilainya bertambah. Maka saya tambahkan nilai 0 ini menjadi 1 dengan cara di sini ya. Kita set dulu nilai total gagal ini, kita letakkan kemari. Kita letakkan kemari nilai gagalnya, lalu kita tambahkan
Nah, kita bisa menggunakan tambah 1 seperti ini. Nah, kita tambahkan dengan variabel total gagal tadi. Tambahkan 1. Jadi kalau dia gagal, tambah 1. Nah, ini saya salah copy. Tambahkan 1. Jadi seperti ini. Nah, kalau dia tambah terus, nah kita batasi total gagalnya berapa kali. Misalnya sampai 3 kali. Ya. Jadi kalau sampai 3 kali, maka tombol loginnya hilang. Nah, kita tambahkan kondisinya. Nah, ini saya buat sebuah function baru. Kenapa pakai function? Supaya lebih sederhana, mudah bacanya ya. Cek gagal. Ya, cek gagal, kemudian kita cek jika total gagal lebih dari 3, ya. Kita cek di sini. Cek jika total gagal di atas dari 3, ya. Dari 3. Maka kita sembunyikan button loginnya, ya, kita button loginnya, kita buat set visible-nya menjadi false. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita coba cek, refresh, buka aplikasinya. Nah, saya coba masukkan dulu sembarang juga, oke. Hitung. 1, login gagal. 2, login gagal. 3, login gagal. 4, login gagal. Nah, belum terlihat ya, ini prosesnya ya. Kita cek apakah betul nggak nilai total gagal ini bertambah. Nah, kita cek dengan menambahkan sebuah pesan di sini. Betul nggak nilai totalnya berubah? Kita ubah di sini bagian login gagalnya ya. Kita cek di sini. Tepat di bagian login gagal ini, ya, login gagal ini. Saya tambahkan sebuah kalimat login gagal. Nah, login gagal sebanyak berapa kali? Nah, seperti ini ya. Ini saya rapikan ya, seperti ini. Oke, siap. Login gagal dulu. Nah, cek gagalnya belum kita tampilkan, belum kita jalankan, makanya dia tidak mau bekerja ya. Nah, untuk dia bisa bekerja, maka kita bisa buat dia di bagian ini, validasi. Ya, setelah validasi ini dia akan ngecek apakah cek gagalnya ada berapa kali ya. Jika lebih dari 3, maka dia akan hilang buttonnya. Seperti ini ya, kita refresh. Oke, saya masukkan 123 login. Login gagal 1. Oke. Pijit lagi. 2. Oke, pijit lagi. 3. Udah sampai 3 ya kan? Nah, begitu 3, maka login gagal, buttonnya hilang. Nah, jadi logika seperti ini bisa kalian modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua sistem harus pakai batasan ya. Kalau ATM itu kan pakai ya. Nah, jadi tidak semua sistem pakai batasan. Nah, di sini saya susun bloknya. Saya rapikan seperti ini. Kalian bisa pause. Oke ya, ini komentarnya saya buat kecil saja. Oke, nah saya besarkan di sini. Ya, pertama saya buat total gagal 0, username Sobatku Dia, password 123. Kemudian ketika diklik maka jalankan validasi. Kemudian jalankan juga cek gagal. Kemudian ini validasi, nilainya apa? Ya kan? Nah, kemudian lagi apa? Login. Nah, login inilah kodenya.
Oke, demikian tutorial yang panjang ini, cukup 25 menit. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Sobat Kuliah.